Ham Tuhan Yesus parholongate anjaha paridop ni uhur. Terima kasih ma hubamu halani iramoti ham do gulung nami das bani sadarion. Tuhan nalaho manjalo hatamu hanami bere hamma malas ni uhur ban nami hatorangan ni uhur. Aseboy hanami manangihon hatamu. Janah ramoti hamma jua-juamu napadaston ambilanmu ase marpasu-pasu bani kuriamu di bagas Yesus Kristus sanami martonggo. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam hubata haganupan Bapak Inang. Pembacaan firman Tuhan bata bani borminon tertulis hubani kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 dan sumbani ayat 5. Ase marresponsoria mahita membasahon mergati-gati ipukahan nami ma buahni hapitoron nahun bani hapor sayaon. Ase dok ipitori hita halani hapor sayaon mardame mahita pakon nebata marhite Tuhan ta Yesus Kristus marhite konsido koi masita bani alani sayaon aima hadongan tanuan anjaha bigan kita bani sabun nebata tapi seng pitah ai megado mahita ibagas hamar sikon ai iboto hita ihorhon hamar sikon aido hasabaron ai makorkon atalungu anjaha atalungu ai makorkon pangarapan anjaha pangarapon ai seng paro habadoron aido ma iusehon hubagas uhurta holong ni uhur ni nebata marhite tondui napasing nadop binereni bata. Amin. Sonai madas ni pembacaan firman Tuhan bata bani borminon. Kita na inargan Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus pada saat dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Surat Roma ini adalah sebuah karya teologis Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma. Tujuan utama Paulus menuliskan kitab ini adalah ingin menyampaikan berita keselamatan kepada jemaat Roma. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bani Roma 5 ayat 1 dan sumbani ayat 2 on dibagi kita menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ipitori halani hapor sayaon ayat 1 dan sumbani ayat 2. Napa duahon marmegah ibagas hamar sikon ayat 3 dan sumbani ayat 5. Bagian napar lobe aima ipitori halani hapor sayaon dibenarkan karena iman. Jemaat Roma itu terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu mereka dikejar, ditangkap, dihukum karena mereka berani mengikuti ajaran Kristus dan menyebut nama Tuhan Yesus. Paulus datang menguatkan jemaat Roma yang menderita karena nama Yesus. Paulus mengajarkan
bahwa iman kepada Tuhanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Bicara iman memang sangat sering kita dengar dan gampang kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi belum tentu iman kita itu penuh atau tidak goyah. Lalu pertanyaan yang bisa kita sampaikan di sini, dapatkah kita lihat orang beriman dari sikapnya? Ya, iman terlihat saat seseorang itu menghadapi pergumulan atau permasalahan, saat menghadapi penderitaan. Disitulah terlihat bagaimana iman kita. Tentu selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah atau penderitaan. Secara pribadi kita masing-masing pasti memiliki problem atau masalah yang bisa mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan sukacita dan damai sejahtera saja pada kita, tetapi dalam hidup ini kita pun juga pasti mengalami penderitaan ataupun juga duka cita. Orang percaya diproses lewat penderitaan. Bagaimana kita melihat penderitaan? Bagaimana kita melihat penderitaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memperlihatkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Kemudian bagaimana penderitaan itu kita buat sebagai menambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya, karena iman kita mengerti bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Kita percaya pada Yesus Kristus dan setia pada Tuhan dan janjinya. Kita umat Kristen dibenarkan karena iman pada Kristus yang mati dan bangkit demi menebus dan menyelamatkan dosa kita. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus bukan karena perbuatan baik kita. Tidak cukup perbuatan baik manusia untuk memperoleh keselamatan itu. Iman kepada Yesus Kristuslah yang membuat manusia itu selamat. Tetapi Rasul Paulus bukan mau melarang supaya orang berhenti berbuat baik. Orang beriman harus berbuat baik. Dan orang beriman harus mengasihi sesama. Bapak Inamita Haganupan, perbuatan baik itu hendaklah kita lakukan dengan rendah hati, dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan dengan kesombongan. Anggomambai nama dia hita ban hasomanta, sedo halani kesombongan ta, atau maka tahun kita lebih hebat daripada dia. Tetapi marilah kita lakukan dengan rendah hati sebagai cerminan kemuliaan Tuhan ada pada kita dan sesama kita. Bani bagian napa duahon aima ayat 3-5 ya tahun maremegah ibagas hamar sikon
bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana ini kira-kira kalau bermegah dalam kesengsaraan? Sanggup berita? Sebagai manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, kita percaya bahwa penderitaan itu atau kesengsaraan itu memiliki maksud dan tujuan dari Allah. Adong tujuan ni Tuhan lubata, masih ibain kita adong penderitaan ta atau permasalahan ta. Kita harus dapat melihat bahwa penderitaan itu membentuk rohani kita. Walaupun dia ada sakit penyakit dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, percaya kita bahwa Tuhan memiliki maksud supaya kita lebih dekat kepadanya. Percaya kita melalui iman kita juga bahwa kita pasti sembuh. Ataupun kalau ada masalah kita dalam keuangan, ekonomi, keluarga, dan sebagainya, kita harus percaya dalam kesusahan itu kita bisa tetap bersukacita, tetap membawa atau membentuk rohani kita. Roh Kudus akan memberikan ketabahan bagi kita dalam menghadapi segala pencobaan, sehingga kita pasti dimampukan. Kita pasti semakin sabar, tekun, bertahan dalam iman, dan jangan goyah. Kesabaran menghadapi penderitaan membuat kita tahan uji. Aku doma tahan uji, berarti kita sudah bisa menghadapi masalah itu dengan kesabaran. Tahan uji. Anggodoma tahan uji, maka kita bisa berpengharapan pada Kristus. Pengharapan bata adalah pengharapan pada Kristus dan tidak akan mengecewakan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa, karena dia yakin, dia percaya Tuhan bersamanya dalam setiap saat, setiap waktu, dalam setiap ada permasalahan juga dalam kehidupannya. Bapak Inang Hitahaganupan, kasih Allah telah dicurahkan pada kita. Kasih Allah bagi orang percaya ada dalam hati melalui Roh Kudus. Jadi bagas umur tahun ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus tentu ada yang memimpin kita, yang mengajari kita agar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya ada Roh Kudus dalam hati kita? Tentu kita bisa mengosongkan diri kita. Kita menjauhkan kejahatan. Kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu diam dalam hati kita. Kasih Allah hadir untuk menopang kita dalam penderitaan. Kita harus tetap hidup dekat dengan Tuhan. AGB adong penderitaan ta ulang mandau kita hubungi Tuhan. Biar bagaimanapun penderitaan itu, kita tetap tenang, tetap sukacita. Aimaya tahun makin marmega bagas nomor sikon. Bagaimanapun permasalahan yang
permasalahan atau kesengsaraan atau penderitaan yang kita hadapi. Seperti dikatakan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lumayan teman-teman, hasil bersukacita. Marmega Mahita ibadah Samar Sikon sebagai tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu penolong dan penuh kasih, sehingga kita bersukacita walau dalam keadaan banyak pencobaan atau penderitaan atau kesengsaraan. Bapak Inang bisa haganupan, lewat firman ini kita diajak yang pertama, tetap hidup di dalam Tuhan, percaya dan beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi doa kita tetap hidup di dalam Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Napa duahon? Bersukacita dalam kesengsaraan karena kita percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita agar semakin dekat dengannya, percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan, amin.